Tetapi Abu Bakar Bashir ini sebagai seorang ideolog atau yang berjejaring dengan kelompok radikal teroris, dia memiliki sisi berbeda, misalnya seperti Habib Rizik Syihab, atau di Pakistan itu ada namanya Abdurrahman siapa namanya. Nah, itu berbeda. Abu Bakar Bashir ini fans dia militan itu militansinya berbeda seperti kelompok EPI. Kalau kelompok EPI ini dia militannya sembarang tempat dia, tapi kalau ABB ini dia sudah sistematis. Itu bedanya, orang yang sudah pernah ikut Jamaah Islamiyah itu gerakannya sistematis, Mas. Berbeda misalnya dengan kelompok radikal teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, itu sembarangan aja dia. Kalau suka ngebom, kalau suka enggak. Tapi kalau Jamaah Islamiyah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di diskusi akhir pekan podcast Ren, dan di akhir pekan sekarang kita ketemu dengan Mas Ma'mun Rashid. Beliau adalah intelektual muda NU, penulis yang sangat aktif juga, dan terutama dalam konteks kajian-kajian tentang isu-isu khilafah. Dan bersama beliau kita akan mendiskusikan tentang dua hal yang belakangan ini sangat menarik, yaitu tentang bebasnya Abu Bakar Bashir dan tentang polemik soal serial Nusa. Assalamualaikum Mas Ma'mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irfan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Terima kasih banyak nih Mas Ma'mun udah meluangkan waktunya di sore ini untuk berdiskusi. Nah, yang pengen didiskusikan sebetulnya, kita kan beberapa waktu lalu ada berita tentang bebasnya Abu Bakar Bashir setelah menjalani hukuman. Nah, menurut Mas Ma'mun Rashid sendiri sebagai penelaah, peneliti, dan penulis soal isu-isu khilafah dan terorisme dan radikalisme, ada nggak sih pengaruh yang bisa terjadi dari bebasnya Abu Bakar Bashir terhadap Jamaah Islamiyah gitu? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin memetakan terlebih dahulu alur sosok dari Abu Bakar Bashir atau yang biasa disingkat ABB, dan bagaimana nanti pengaruhnya dengan Jamaah Islamiyah. Jadi memang di antara para ideolog di dalam pergerakan radikal teroris, Abu Bakar Bashir ini dikenal sangat orang yang keras kepala. Jadi walaupun usianya sudah tua, kayak setelah dibebaskan ini kan usianya 80-an tahun ya. Jadi secara usia sudah tua, tetapi isi kepalanya itu masih cadas, jadi cadas. Dan dia tetap bersetia, walaupun di penjara dia pernah diminta apakah sudah ingin dan mau untuk berikrar dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia menolak. Dia menolak. Kalau dia mau melakukan ikrar setia kepada NKRI, bagi dia itu adalah sesuatu yang bersalah. Karena memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, bahkan menurut hemat saya pasca pembebasan ABB pun dia tetap akan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hukum tunggal di dalam dia beragama dan bernegara. Jadi karena bagi ABB ini di luar Al-Quran dan hadis itu adalah togut. Jadi walaupun jadi penjara, kemudian perpindahan dari satu organisasi ke organisasi yang lain, biasanya orang itu ada perubahan secara ideologis maupun gerakan begitu. Saya ambil contoh misalnya kayak Munarman. Munarman itu ketika di Hizbut Tahrir Indonesia misalnya, dia memiliki perbedaan secara ideologi gerakan ketika dia di Front Pembela Islam. Atau juga ketika FUI yang diketuai oleh Al-Khattab ya, Muhammad Al-Khattab itu ketika di Hizbut Tahrir, dia menganggap bahwa Quran dan hadis itu selainnya adalah orang berhukum kepada togut. Tetapi ketika dia membentuk FUI,
orientasi dan ideologi serta basis gerakannya itu berbeda. Nah, Abu Bakar Bashir ini dia beda sendiri di antara para ideolog. Jadi secara pemikiran kalau kita membaca buku-buku Abu Bakar Bashir, dia ini secara pemikiran dia Wahabi. Jadi secara pemikiran Wahabi, di dalam Wahabi itu ada satu konsep yang kita kenal namanya manhaj takfiri. Nah, disitulah kemudian melahirkan konsep di dalam pergerakan dia selain Quran dan hadis, orang itu berhukum kepada togut, rezimnya adalah rezim kafir, togut, gitu-gitu istilah-istilahnya. Tetapi secara gerakan dia 100% ikhwani. Jadi ya kayak ikhwani muslimin. Jadi pemikirannya Wahabi, gerakannya secara gerakan ikhwani. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dari pertemanan dia dengan dia punya teman sejawat lah, punya teman akrab itu, namanya Abdullah Sungkar. Abdullah Sungkar ini seorang pengurus Al-Irsyad di Solo, di Solo, Al-Irsyad Solo. Jadi dulu itu Abdullah Sungkar ini sama Abu Bakar Bashir, dia itu buat radio, tepatnya itu di Surakarta. Nah, namanya itu adalah nama objek radionya itu langsung to the point. Jadi program untuk memerangi TBC itu, Mas. Jadi tahayul, bid'ah, khurafat itu menjadi objek utamanya. Nah, di sini bisa kita lihat pertemanan antara Abu Bakar Bashir dengan Abdullah Sungkar itu secara pemikiran dia sangat kental dengan ide-ide dari Wahabi. Nah, walaupun pada tahun misalnya sekitar tahun 1970-an Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir ini kemudian menjadi di bawah kendali Muhammad Nasir. Muhammad Nasir kan kita kenal sebagai mantan ketua Masyumi yang kemudian menjadi pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia cabang Solo. Jadi di sini ada pertautan lagi antara Abdullah Sungkar, Abu Bakar Bashir dengan Muhammad Nasir di Solo. Nah, memang DDI ini berperan besar di dalam menyebarkan berbagai macam konsep maupun gagasan yang dikeluarkan oleh kelompok Salafi Jihadi yang ada di Indonesia. Nah, Salafi Jihadi ini lagi-lagi secara pemikiran tidak jauh berbeda dengan konsep maupun gagasan di kelompok Wahabi. Nah, jadi pada tahun itu sebenarnya buku-bukunya masih bisa diakses hingga kini. Itu pada tahun itu mereka telah menemukan sekitar 10-an buku. Jadi 10-an buku. Nah, buku-bukunya itu karena mereka itu sudah matang secara pemikiran, sudah terdoktrin, sudah terjiwai pemikiran Wahabinya, maka saat itu mereka lebih memfokuskan diri untuk menerbitkan buku-buku dari kelompok maupun yang terafiliasi dengan Ikhwani. Misalnya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, ada juga yang sering dipakai di kelompok Partai Keadilan Sejahtera itu Said Al-Hawa. Nah, kemudian ada lagi Abu Ala Al-Maududi. Nah, Abu Ala Al-Maududi. Kemudian sebenarnya kalau ada dua tokoh yang mereka tidak sempat bahas secara detail, misalnya kayak Rashid Ridho, karena Rashid Ridho ini secara pemikiran yang bersifat politik dia lebih fundamental. Tetapi secara sains di luar politik pemerintahan, dia masuk kategori modernis. Jadi kayak Abu Bakar Bashir ini secara gerakan Ikhwani, tetapi secara pemikiran Wahabi. Jadi rata-rata orang-orang yang model-model seperti ini dia memainkan dua peran ganda. Jadi dua peran. Nah, kemudian sampailah tahun 1976, kemudian 19 kalau tidak salah sampai 1981 ya. Itu kan kepemimpinan Jamaah DI atau NII ya.
mulai pindah ke bawah. Nah, makanya pada tahun 1980-an itu Sungkar itu mengangkat beberapa orang, ya, misalnya saat itu ada dai yang terkenal dari kampus Universitas Gadjah Mada, ya, namanya kalau tidak salah itu Sahirul, nama lengkapnya saya lupa. Sahirul itu diangkat. Dia memang dai terkenal, dosen kimia di MIPA Gadjah Mada. Nah, kemudian mereka itu memang pada tahun 1983-an itu masih memberlakukan Pancasila sebagai orde baru, maksud saya. Orde baru itu kan baru memberlakukan asas tunggal Pancasila. Nah, karena sudah ada pemberlakuan itu, maka Sungkar ini dan Bashir kerjasama, kemudian dia pindah ke Malaysia, hijrah. Hijrah ya di Kuala Pilah, itu di Kuala Lumpur. Nah, kemudian pada mulai 1979 itu kan memang ideologi jihadi di dunia internasional itu sudah menemukan lahannya. Cuma Abdul Sungkar maupun Abu Bakar Bashir ini masih mencari bagaimana mengendalikan sistem perpolitikan di Indonesia, baik yang bersifat di bawah tanah maupun di permukaan. Nah, jadi isu-isu yang ada di dunia internasional itu dibawa ke Indonesia dan dicoba kira-kira cocok tidak untuk masyarakat Indonesia. Nah, kenapa Abu Bakar Bashir ini secara pemikiran Wahabi? Karena Wahabi itu lebih diterima di masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah yang tidak pernah bergelut di dunia seperti orang di perkotaan umumnya yang sudah terbiasa berbeda secara pemikiran. Kalau Ikhwani yang lebih ditonjolkan kala itu, maka Abu Bakar Bashir lebih cepat terdeteksi dan tidak bisa secara luas. Makanya yang dia pakai adalah Wahabi. Makanya radio kerjasama dengan siapa, Abdullah Sungkar itu programnya TBC tadi ya. TBC itu Tahayul, Bid'ah dan Khurafat itu. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa apakah Abu Bakar Bashir ini memang dia, kalau di dalam buku itu yang saya bilang tadi, dia walaupun usianya tua tapi dia masih cadas. Apakah setelah dia dikeluarkan atau dibebaskan, dia kan bukan bebas bersyarat, dia murni, Mas. Iya, betul. Dia keluar dari hukuman, bebas murni, walaupun mendapat remisi sebagai hak dan kewajiban dia. Kemudian juga ada alasan kemanusiaan dan lain sebagainya. Tetapi apakah pemerintah melalui misalnya seperti BNPT dan lembaga institusi terkait lainnya mampu menderadikalisasi secara pemikiran maupun gerakan terkait Abu Bakar Bashir ini? Karena kalau di kelompok radikal teroris, ABB ini bisa kita kategorikan dia di kelompok kelas A ya, bukan kelas A, bukan kelas B. Kalau kelas B itu masih enak lah. Nah, bagi saya dia masuk kategori kelas A yang sudah sangat ibarat kita makan itu sudah mendarah daging. Kita sudah susah memisahkan mana darah atau mana yang masuk atau mengalir bersama darah itu. Nah, oleh sebab itu maka saya percaya memang bahwa pemerintah melalui Densus 88 maupun BNPT itu masih mengawasi terus 24 jam, tapi diamnya seorang mantan seperti Abu Bakar Bashir ini itu kan tidak menghentikan bahwa gerakan atau jaringan pertemanan dia itu berhenti. Kan itu tidak ada jaminan. Justru diamnya seorang seperti Abu Bakar Bashir ini itu bisa menimbulkan kecurigaan mendalam kepada kita bahwa dia memang diam, tetapi jaringan dia tidak diam. Karena memang ABB ini kan dianggap sebagai ideolognya kaum radikal teroris itu. Nah, makanya terkait dengan misalnya
pertautan antara Abu Bakar Bashir dengan gerakan radikal teroris yang mutakhir misalnya seperti ISIS, dengan mengusung khilafah dengan khilafah Islamiyah, itu menjadi pertanyaan besar bagi saya sebagai pemerhati gitu loh Mas. Karena apa? Dia ini kan Wahabi itu adalah anti khilafah. Oh, Wahabi anti khilafah malah ya? Wahabi anti khilafah karena di Arab Saudi itu kan tidak mengenal sistem khilafah Islamiyah, tetapi mulukiyah, ya kan, kerajaan. Nah, tetapi pada gerakan justru Abu Bakar Bashir ini sepakat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi dengan jaringan ISIS ini. Nah, sedangkan ISIS ini salah satu dari triloginya, selain mengungkapkan di media publik, itu ada trilogi yang biasa kita sebut di dunia radikal teroris, ada namanya konsep merombak keimanan seseorang melalui konsep namanya al-wala wal bara. Kemudian yang kedua, merubah mindset orang di dalam berjihad, dan kalau orang sudah matang secara jihad itu, maka dia diperintahkan untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Nah, dua hal ini yang menurut saya tidak ketemu, tetapi bisa saja di dalam gerakan radikal teroris itu ada pertemuan yang bersifatnya administratif. Karena memang ABB ini mau tidak mau dia sudah secara pendanaan juga sudah tidak utuh lagi kan seperti sebelumnya. Makanya di dalam efek radikalisasi dan deradikalisasi, nanti jika Abu Bakar misalnya taruhlah kemarin dia mati di penjara, dia kan sempat sakit-sakitan, kesehatannya mulai terus merosot. Nah, itu justru akan menjadi fatal. Jadi ada ada semacam. Nah, oleh sebab itu bagi saya ketika dia sudah menjalankan hukuman penuh secara total, dia tidak mau ada potongan sana sini. Jadi biasanya itu napiter atau yang berjejaring dengan radikal teroris, kalau di penjara dia bisa dapat potongan tahunan masa di penjara, tapi dia harus ikut program deradikalisasi dan rehabilitasi dan lain sebagainya. Tapi Abu Bakar Bashir ini menolak secara utuh. Dia mau menjalani proses hukuman secara murni. Nah, bagi saya pembebasan dia itu yang terburuk dari yang terburuk. Jadi terburuk di antara yang terburuk lainnya gitu loh. Karena kalau dia terus di penjara kemudian kesehatannya dan kemudian menyebabkan dia mati, maka itu akan membuat gelombang baru atau spiral radikalisasi yang akan sulit kita bendung gitu ya. Kita cegah. Tetapi Abu Bakar Bashir ini sebagai seorang ideolog atau yang berjejaring dengan kelompok radikal teroris, dia memiliki sisi berbeda, misalnya seperti Habib Rizik Syihab, atau di Pakistan itu ada namanya Abdurrahman siapa namanya. Nah, itu berbeda. Abu Bakar Bashir ini fans dia militan itu militansinya berbeda seperti kelompok EPI. Kalau kelompok EPI ini dia militannya sembarang tempat dia, tapi kalau ABB ini dia sudah sistematis. Itu bedanya. Orang yang sudah pernah ikut Jamaah Islamiyah itu gerakannya sistematis, Mas. Berbeda misalnya dengan kelompok radikal teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, itu sembarangan aja dia. Kalau suka ngebom, kalau suka enggak. Tapi kalau Jamaah Islamiyah ini dia terstruktur. Nah, itu bisa kita lihatlah. Atau ada juga buku terbaru terkait dengan mantan orang yang pernah di Jamaah Islamiyah itu yang ditulis oleh Arif Budi Setiawan atau Arif Tuban. Itu baru dia tulis terkait dengan bagaimana sistem pergerakan yang rapi oleh kelompok Jamaah Islamiyah. Nah, mungkin itu terkait Abu Bakar Bashir. Kalau apakah ada kecurigaan, bagi saya yang perlu dicurigai adalah bukan sekedar sosok ABB-nya, tetapi jaringan dia ini kan belum mati seutuhnya di Indonesia, Mas. Dan jaringan dia itu rata-rata kelas A, bukan kelas C. Nah, kelas A itu orang yang sudah berpikiran saya bunuh atau saya yang terbunuh.
Kira-kira seperti itu. Kalau Jamaah Islamiyah sendiri itu sebetulnya apakah masih menjadi sel terorisme yang kuat gitu, ataukah sudah sebetulnya sudah lemah gitu dengan lamanya Abu Bakar Bashir di penjara, Mas? Jamaah Islamiyah ini seniornya para kelompok radikal teroris di Indonesia, Mas. Bahkan dia kan ada mantikinya. Nah, mantikinya itu mantiki 1, 2 dan seterusnya itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi mantikinya itu ada di luar negeri. Nah, di luar, dan setiap mantiki itu punya tugas yang berbeda-beda. Jadi kayak Abu Bakar Bashir ini tugas dia bukan mencari dana, tetapi menyebarkan paham. Jadi walaupun dia mati, dana ini tetap akan terus ada. Dan jangan lupa juga bahwa Jamaah Islamiyah ini itu yang saya bilang bahwa dia adalah kelompok radikal teroris yang sangat rapi, administratifnya rapi, maka dia di dalam beberapa pergerakan atau beberapa kegiatan itu pernah dibiayain oleh organisasi yang legal standingnya diakui di sebuah negara. Misalnya ketika zamannya Nasir Abbas itu membuat sebuah mantiki 2 ya, kalau tidak salah mantiki 2 misalnya, itu yang mendanai adalah organisasi di luar Jamaah Islamiyah, dan itu tidak bisa dihentikan karena bekerja sesuai dengan parameter hukum yang berlaku. Nah, itu kecanggihan daripada Jamaah Islamiyah, dan Jamaah Islamiyah ini seniornya para radikal bagi saya sih saat ini di Indonesia. Jadi kalau kayak Abu Bakar mati sekalipun itu tidak mempengaruhi donatur ataupun pendanaan yang beredar. Oleh sebab itu kan maka yang kita perlu sekarang ini bagaimana para peneliti tidak saja memfokuskan pada sisi pikiran atau intelektual dari seorang yang berjejaring dengan kelompok radikal teroris, tapi mulai juga memfokuskan pada pendanaannya. Karena kayak Bitcoin itu saja, Bitcoin itu menjadi tempat juga Mas sekarang, menjadi tempat perputaran keuangan juga oleh kelompok radikal teroris. Yang orang melihat bahwa Bitcoin itu apa sih untungnya, ya kan? Padahal itu yang begitu-begitu dijadikan tempat pendanaan. Kayak kemarin yang ditemukan pihak kepolisian, kotak amal itu kan justru banyak di wadah-wadah yang letak pemerintah kayak Pertamina dan sebagainya, Indomaret ya gitu-gitu kan. Nah, itu mereka rapi Mas dan terstruktur. Jadi orang itu kalau tidak punya sensitivitas tinggi dia tidak akan mudah tercium. Kira-kira seperti itu. Wah, ini menarik banget nih. Saya pertama kali baru dengar bahwa Jamaah Islamiyah ternyata sangat sistematis dalam merancang pergerakannya. Tapi ini Mas kayak masih berhubungan dengan isu khilafah. Selain Abu Bakar Bashir kan juga kemarin sempat ramai tuh polemik tentang serial animasi Nusa yang dianggap juga menyebarkan paham khilafah. Nah, kalau dari Mas Ma'mun sendiri menanggapi itu gimana tuh Mas? Video-video yang ditayangkan oleh Nusa dan Rara ini kan kita tidak bisa mencari delik atau kita melaporkan dari segi apakah isi video itu bertentangan dengan asas kita bernegara yaitu Pancasila. Nah, kalau yang dicari pada sisi itu maka banyak orang akan kesulitan Mas. Tetapi yang perlu kita tinjau dari segi Nusa dan Rara adalah pemanfaatan income yang didapatkan dari hasil video itu untuk apa? Karena memang setelah berhenti produksi ya, bukan berhenti atau di take down gitu Mas. Jadi Nusa dan Rara itu hanya berhenti secara produksi saja, tapi dia tidak di take down. Nah itu kan kira-kira dari kisaran sampai bisa tembus 3,17 miliar kan. Dari 900 juta dan sampai 3 eman. Nah, saya lebih tertarik misalnya kalau kita berbicara pada fokus pemanfaatan dana ini untuk apa. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu diselidiki oleh pihak kepolisian dibandingkan mencari apakah di setiap video tayangan Nusa dan Rara itu ada indikasi anti Pancasila, anti NKRI, anti toleransi atau tidak. Karena itu akan sangat mudah kita temukan. Tetapi urgennya bukan di situ, Mas.
urgennya itu karena duit yang didapatkan itu akan diputarkan ke berbagai macam kegiatan yang terafiliasi atau yang menjadi kawan sejawatnya dari kelompok Felix Shaw. Cuma memang otaknya ya Felix Shaw seperti model-model seperti itu. Makanya kelompok Hizbut Tahrir itu kan misalnya mereka punya 10 akun, itu 10-nya tidak dinaikkan, Mas. Itu bedanya dengan NU. Kalau NU itu kan misalnya ada NU online, tapi di satu sisi Nahdliinnya, warga NU-nya itu satu dengan lain-lainnya ingin menyamakan kedudukan NU online di waktu yang sama. Nah, kalau Hizbut Tahrir itu di antara 10 akun, itu satu akun yang dinaikkan. Kayak modelnya Nusa dan Rara ini. Nanti ketika dia sudah berhenti, duitnya sudah ada, tetap berjalan. Nah, ini kemudian diputar, dinaikin lagi satu. Jadi bagus. Jadi itu dari segi itu kita perlu belajar lah juga. Yeah. Sustainability-nya berarti mereka lebih bisa terkelola gitu ya. Ya, dan terstruktur. Jadi misalnya begini, saya sebagai warga Nahdien ini membuat website, itu kan PBNU tidak tahu menahu dengan urusan saya. Tetapi di Hizbut Tahrir itu semua diawas, Mas. Jadi misalnya jenengan adalah anggota Hizbiyin misalnya, itu nanti akan sampai di telinganya, misalnya media itu akan sampai ke telinganya para petinggi. Jadi diawasi langsung sama petingginya, kemudian kayak ada mentoringnya dan lain sebagainya. Nah, di NU kan tidak. Jadi warga Nahdien diberikan kebebasan untuk membuat sesuatu, tapi tidak diberikan pengawasan dari NU sebagai jam'iyahnya. Makanya terkadang ada jam'iyahnya rapi, tetapi jamaahnya tidak rapi. Nah, di sini kita perlu belajar kepada kelompok-kelompok yang terkadang juga kita menganggap bahwa mereka anti Pancasila, karena memang saya tidak bisa menafikan bahwa setiap kelompok itu ada positif maupun negatifnya. Dan untuk urusan yang sifatnya teknologi dan pemanfaatan, ya kita memang banyak juga harus mengejar ketertinggalan dengan kelompok-kelompok yang terkadang kita kategorikan mereka adalah pembuat radikalisme maupun intoleransi yang ada di Indonesia. Itu mungkin sebabnya kayak banyak orang yang meyakini bahwa walaupun HTI udah dibubarkan, tapi sebetulnya secara gagasan dan secara ideologi itu mereka nggak bubar langsung gitu kan, karena yang tadi mungkin Mas Amun bilang secara sistem mereka udah sangat terstruktur gitu. Dibandingkan kelompok radikal atau intoleran serta teroris lainnya yang ada di dunia bahkan, Mas, itu hanya Hizbut Tahrir yang memiliki konsep secara keseluruhan. Jadi di Hizbut Tahrir itu mau bicara undang-undang mereka punya kitabnya, mau bicara ekonomi ada kitabnya, jadi lengkap mereka itu. Nah, justru mereka ini sebenarnya yang sudah siap, makanya mereka kan beberapa kali kan melakukan kudeta di luar negeri, tetapi tercium oleh pemerintah, kemudian dibekukan, orangnya dipenjara dan di bumi hanguskan kan. Nah, di Indonesia ini mereka masih mencari celah, karena mereka masih percaya bahwa dengan mempraktekkan konsep tolabun nusroh atau meminta pertolongan, kemudian mempengaruhi para pejabat yang memiliki kedudukan yang strategis maupun non strategis, itu masih mereka percayai. Maka sampai sekarang mereka masih menggunakan konsep tolabun nusroh itu. Tetapi bagi saya ini mereka lagi diam. Ini lagi diam dan mereka tidak terlalu berkoar-koar. Tapi bagi saya posisi ini sangat justru lebih berbahaya. Karena apa? Di tengah mereka diam, di riset-riset yang kita temukan 2 bulan terakhir ini, itu pemahaman orang atau attention orang terhadap pemikiran radikalisme atau anti kebinekaan itu meningkat, Mas. Jadi ini banyak kelompok-kelompok radikal yang hanya persen aja yang bersuara. Banyak yang lebih diam, tetapi riset mengatakan bahwa atensi orang atau dukungan orang serta simpati orang kepada pemahaman yang anti kebinekaan, anti Pancasila dan anti NKRI itu meningkat di atas 80% kan, di atas 80%. Di atas 80%
Itu riset terakhir di 2020 dan itu resmi di bawah institusi negara. Nah, kemudian makanya kedepannya tugas kita di tahun 2021 itu bagaimana kita lebih banyak menaruh narasi-narasi kebinekaan, moderasi itu di media sosial agar bisa menyamai narasi-narasi mereka, karena mereka itu semakin rapi. Ada satu hal yang bagi saya yang banyak orang tidak menyadari, Mas. Kita ini kan sama-sama penulis, Mas. Kita ini sama-sama penulis, dan kita sangat tahu ketika orang menulis, kemudian dia menggunakan teori namanya hypnowriting, itu dia sungguh canggih lah untuk menghipnotis pembacanya. Dan kelompok radikal teroris itu sudah pada tahap mempraktekkan itu, Mas. Termasuk kelompok Hizbut Tahrir Indonesia itu mereka itu tidak lebih kepada substansinya yang dikedepankan, tetapi bagaimana orang ini kalau gua nulis buku, ya kan, gua nulis gitu buku ya? Dari 100 orang minimal 20 orang ikut gua dah. Nah, kalau kita kan enggak, kita ini terkadang kayak saya begini dan teman-teman justru berpikirnya bukan seberapa banyak orang yang terpikat, tetapi seberapa banyak orang yang otaknya terisi, bukan terpikatnya, kan beda, Mas. Iya, betul. Kalau terpikat itu kan dia simpati tapi tidak tahu apa yang dia simpatikan itu tidak tahu. Nah, di situ. Nah, ketika orang sudah mulai simpati, baru kemudian dia cuci otaknya, dia ajak ke liko-liko, ke halako-halako. Kalau kan tidak, kita nulis itu justru terkadang penulis kayak model-model kita itu banyak yang lebih ingin menunjukkan bahwa gua lebih intelektual loh dibandingkan lu, tapi dia lupa sisi bagaimana cara membuat orang terpikat dan simpati, walaupun orang itu sebenarnya tidak tahu apa isi buku kita itu. Nah, orang-orang kelompok radikal itu mainnya sudah pada tahap implementasi dari teori hypnowriting itu, Mas. Makanya mereka banyak juga dari kelompok dari ahli-ahli psikologi, ya kan, kemudian ahli manajemen yang mereka rekrut, karena kalau mereka bisa merekrut para psikolog itu kan sangat mudah untuk dikombinkan antara narasi keagamaan dengan narasi yang bersifat psikologi. Jadi yang mereka mainkan itu bukan otak kita, tapi yang mereka main itu emosi. Psikologi, ya, emosi kita. Emosi. Makanya karena gini, saya percaya bahwa ketika emosi seseorang guncang, maka akal pikiran dia pun akan guncang. Nah, itu teori yang dipakai di dalam kelompok radikal teroris. Kalau akal yang dia guncangkan, hati belum tentu, atau emosinya belum tentu. Tapi kalau emosi, jiwa sudah guncang, orang itu akal pikirannya akan ikut guncang juga, Mas. Menarik banget nih diskusinya. Dari mulai Abu Bakar Bashir kemudian sampai Khilafah. Sayang sekali waktu diskusi kita sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa diskusi kembali terkait isu yang lumayan kompleks ini. Demikian teman-teman diskusi di akhir pekan kali ini di podcastnya bersama Mas Mamun Rashid, seorang pemerhati isu-isu khilafah, penulis buku dan juga intelektual muda Nahdlatul Ulama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.